Halo sahabat pengangguran, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini gue akan ngebahas tentang alur cerita dari film Simba. Film diawali dengan memperlihatkan kantor polisi Miramar. Scene berpindah memperlihatkan seorang polisi yang sedang memarahi anak kecil yang sudah mencuri. Lalu polisi menampar di kepalanya. Bukannya minta maaf, anak ini malah menunjuk polisi dan berkata, "Hei, di tempat lain kau boleh memukul, di kepalaku jangan." "Hei," kata polisi, "siapa kau?" Anak itu pun menjawab, "Simba." Nah, jadi bocah inilah yang akan menjadi pemeran utama dari film ini. Polisi itu berkata, "Simba, nama macam apa itu?" Bocah ini menjelaskan, Simba adalah nama singkatannya. Nama aslinya Sagram Bahlero. Lalu Simba menggerentak polisi. "Kalian tidak tahu kepada siapa aku bekerja?" Dengan nada marah, polisi bertanya, "Memang untuk siapa kau bekerja?" Bocah ini menjawab dengan rasa percaya dirinya, "Lokande." Ketika dia sampai di sini, kalian semua akan bergetar. Scene berpindah ke kantor polisi, di mana Lokande datang untuk menjemput Simba. Lokande pun menyuruh polisi untuk membebaskan anak buahnya, Simba. Polisi bertanya kepada Simba, "Apakah dia Lokande?" Simba mengangguk-angguk kepalanya. Dengan cepat pun polisi menampar Lokande bertubi-tubi. Hal ini membuat Simba kebingungan. Masa bos yang dia banggakan diperlakukan seperti anak kecil? Lokande pun mengasih sejumlah uang untuk menyogok polisi tersebut agar Simba dibebaskan. Scene berpindah. Ketika Simba bebas, dia menatap Lokande. Lokande bertanya, "Kenapa kau menatapku demikian?" Simba menjawab, "Kau selalu bilang kau pria yang kuat, tapi kau kasih semua uangmu ke polisi tersebut." Lokande menjawab, "Karena dia lebih kuat daripada aku." "Kau tahu kenapa?" "Karena dia mengenakan seragam polisi." Siapa yang mengenakan seragam, dia adalah penguasa. Dan saat itu juga Simba memilih ingin menjadi seorang polisi. Jadi Simba ini adalah seorang anak yatim piatu yang tidak memiliki siapa-siapa. Tapi dia tetap belajar dengan guru malamnya, Gayatri. Simba sudah menganggap Gayatri sebagai kakak kandungnya. Pada siang hari, Simba mencari uang dengan ketidakjujuran. Dia menjual tiket nonton palsu. Lalu anak buah Durfarande datang melarang dia menjual tiket di sini karena ini adalah kawasan Durfarande milik bosnya. Sang Simba kecil pun bukannya takut, bahkan melawan dia, lalu berkata dengan sangat santai, "Kamu kasih tahu kepada Durfarande untuk menemuiku jam 5 nanti." Anak buah Durfarande pun merasa kesal karena telah ditantang oleh bocah ingusan tersebut, kemudian mendorong Simba hingga terjatuh. Simba kemudian bangun dengan marah mengambil botol kaca, kemudian dipecahkan, lalu mengancam semua anak buah Durfarande. Sang Durfarande pun datang, bukannya marah dengan muka tersenyum. Durfarande berkata bahwa area ini miliknya sekarang. Aduh, gila ini bocah memang. Scene beralih ke Simba yang sudah dewasa, yang mengejar dua orang pencuri. Setelah dua orang pencuri itu tertangkap, terus dia dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, akan dipenjarakan selama 10 tahun jika tidak membayar denda. Jadi Simba pada saat itu adalah seorang polisi yang selalu mementingkan uang. Baginya uang adalah segalanya. Lanjut ke alur ceritanya. Akhirnya pihak keluarga dua pencuri itu mengasih sejumlah uang kepada Simba. Akhirnya dua pencuri itu dibebaskan dari kasus tahanan. Wah, mata duitan banget sang polisi Simba ini. Scene berpindah ke bernyanyi. Ya, bukan film India namanya tanpa nyanyian. Oke, lanjut ke cerita filmnya. Scene berpindah ketika Simba akan dipindah bertugas dari Sigaf ke kantor polisi Miramar. Simba pun ikut senang mendengar kata Miramar, karena dia berpikir di sana dia akan memperoleh banyak uang. Kepala polisi pun memperingatkan dia agar hati-hati terhadap Durfarande. Jadi Durfarande ini adalah orang yang mengizinkan dia berjualan tiket ilegal pada saat Simba kecil. Scene beralih ketika Simba menuju Miramar. Di perjalanan, dia memperhatikan anak jalanan yang diajari oleh gurunya. Seketika, dia teringat akan masa kecilnya yang pernah belajar seperti mereka. Dan setiba di kantor polisi Miramar, dia terpesona melihat kecantikan seorang gadis. Saking terpesananya, dia bertanya kepada bawahannya di kantor polisi Miramar siapa nama gadis itu. Polisi itu menjelaskan namanya Sagun. Dia juga menjalankan layanan catering makanan enak. Scene berpindah ketika Simba masuk ke dalam kantor polisi. Semua berdiri dan menghormatinya, kecuali polisi satu ini. Sebut saja namanya Mohil. Nah, si Mohil ini juga yang akan mengubah hidup Simba menjadi polisi yang jujur dan tidak menganggap uang adalah segalanya. Lalu Simba bertanya kepada Pak Mohil,
Kamu kenapa tidak memberi hormat? Dengan santai Pak Mohil menjawab, tangannya lagi sakit. Sedikit cekcok pun terjadi antara Simba dan Pak Mohil ini. Scene berpindah ketika makan siang. Jadi datanglah hadis yang disukai Simba, yakni Sagun. Dan ternyata Sagun adalah keponakan Mohil. Dan dari sudut pintu Simba mengagumi Sagun yang begitu memperhatikan polisi-polisi di kantor Miramar. Setelah cekcok lama Sagun dan Paman Borkar pun berjanji akan memberi iPhone kepada Sagun. Namun dengan cepat dibantah Sagun bahwa dia tidak suka suap. Lalu datanglah superhero kita, yakni Simba, berlagak sok cool di depan Sagun. Setelah Simba dan Sagun berkenalan, scene berpindah ke Simba menuju sebuah klub malam milik Dorfarande dan ingin membubarkan klub malam tersebut. Namun sebelum Simba datang ke klub malam tersebut, kita diperlihatkan dengan beberapa anak bocah yang dimanfaatkan oleh anak buah Dorfarande sebagai alat transportasi berupa narkoba atau sabu-sabu. Dan tibalah Simba ke klub malam tersebut. Anak buah Dorfarande yang mengetahui kedatangan polisi, yakni Simba, langsung mengasih tahu ke tempat persembunyian sabu-sabu tersebut agar para bocah-bocah ini disuruh pergi dari tempat tersebut dengan berbekal sabu-sabu yang sudah diisi dalam tas masing-masing para bocah tersebut. Sementara Simba membubarkan acara tersebut, dan tak lama kemudian datanglah dua adik laki-laki Dorfarande. Kemudian mereka mengatakan, Simba, apakah polisi yang baru di sini? Kau tidak tahu Dorfarande? Dengan santai, Simba mengatakan, kalian kasih tahu ke Dorfarande, polisi Simba sudah datang. Scene beralih ke Dorfarande yang mengajari anak bocah ini. Kemudian disusul dengan kedatangan dua saudara adik laki-laki Dorfarande yang ingin melaporkan kejadian semalam. Dan begitu kagetnya mereka, ternyata Simba juga sudah ada di situ. Dengan berbekal berbagai hadiah yang telah dibawakan untuk mereka. Ternyata Simba pada saat itu bertujuan bukan untuk menutup klub malam tersebut, melainkan berharap mereka membayar pajak kepada Simba. Dan Simba pun bekerja sama dengan para penjahat itu. Scene berpindah kepada anak yang tadi ditugas membawa narkoba. Ternyata ada satu bocah bisu yang melihat mereka bekerja sebagai alat transportasi sabu. Dan bocah bisu tersebut mengadu ke guru jalanan tersebut. Sang guru memeriksa tas dan bertanya dengan serius kepada bocah-bocah yang membawa sabu tersebut, apakah benar mereka menjadi alat transportasi sabu? Mereka menjawab tidak melakukan, bahkan mengatakan si bocah bisu itu berbohong kepada gurunya. Scene beralih ke guru jalanan yang ingin membuat laporan ke kantor polisi Miramar tentang kasus narkoba tersebut ke kantor polisi. Setelah berbicara serius dengan Simba tentang kasus anak muridnya itu, Simba pun mengasih nomor pribadinya buat si guru jalanan itu. Dan Simba juga sudah menganggap guru jalanan itu sebagai saudara perempuannya, kata Simba. Scene berpindah ke Sagun yang sedang mengeroyok seorang laki-laki yang katanya mengintip Purnima dan menyusahkan di sini. Kata pria tersebut, dia sangat mencintai Purnima. Tenang, kata Simba. Biar ditahan dalam sel, kata Simba, bergegas membawa pria itu. Nah, jadi nama si pengintip ini Purap. Nah, si Purap juga nantinya akan membantu Simba dalam proses kencan dengan Sagun. तू बाहर मत जा, एक काम कर, सिम्बा को फोन कर। आ गए। तुम इतनी जल्दी आ गए? ये लो, कमाल है। Setelah lama Simba dan Sagun berbincang, datanglah seorang pria lain yang membuat Simba geram. Bahkan selepas pria itu pulang, Simba bertanya kepada Sagun, apakah kau ada sesuatu dengan dia? Sagun dengan senyum menjawab, aku sedang memikirkannya. Scene beralih ke lagu. Oke, kita lanjut ke dalam alur cerita filmnya. Scene berpindah ketika Dorfarande menyuruh kepada Simba untuk membereskan tanah milik Paman Waman. Dengan imbalan, Dorfarande mengasih 5 juta rupiah kepada Simba. Layaknya polisi yang jahat, dia langsung mendatangi rumah Paman Waman dan berkata untuk mengosongkan tanah miliknya tersebut. Dan tak lama kemudian, drama ala Indosiar pun dimainkan mereka. Mereka menyandra cucu Paman Waman. Dengan hati hancur pun, Paman Waman akhirnya menandatangani surat tanah itu untuk diserahkan ke Dorfarande. Scene berpindah ketika Simba menghitung uang. Simba berkata kepada Mohil, apa kau lihat? Kau dapat 10%, nikmatilah. Dengan cepat Mohil berkata, kau melakukan hal yang salah, sangat-sangat salah. Kau mengambil semua dari orang tua tersebut.
Dia tidak bisa membendung air matanya, sementara kau sibuk menghitung uangnya. Kau tak punya hati. Cekcok pun berlangsung. Pada akhirnya, Simba meninggalkan Muhil, uang dan mobil di situ karena merasa enggak mood terhadapnya. Scene berpindah ketika anak Muhil meminta uang pendaftaran di sekolah kepada ayahnya. Muhil bertanya, berapa harganya? Dia menjawab, 25 rupiah. Kami membutuhkan 155 rupiah. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Kau harus keluar saja. Cekcok pun terjadi antara istri Muhil seperti di sinetron Indonesia. राजेश उसने सावंतवाड़ी में दो जमीनें खरीद कर रखी है। Lalu datanglah Simba menjemput Pak Muhil sambil meminta maaf dengan nada tidak bersalah sedikit pun atas kejadian yang ia lakukan semalam. Scene berpindah ketika Simba datang ke ulang tahun Sagun dengan membawa bunga. Lalu Simba berbagi cerita dengan Sagun. Sagun juga berbagi cerita tentang ayahnya, seorang polisi yang meninggal dengan membela negara. Tak lama kemudian datanglah teman dekat Sagun yang membuat Simba kehilangan moodnya. आओ चलो अंदर आओ। Sagun pun menjelaskan bahwa dia hanya sekedar teman akrab dan di malam itu juga Sagun dan Simba jadian. Scene berlanjut ke lagu. Oke, langsung kita skip lagunya. Berlanjut ke ceritanya. Scene berlanjut ketika Muhil menghubungi Simba secara mendadak. Setiba di rumah Muhil, Muhil sangat marah kepada Simba karena telah membayar uang pendaftaran anaknya dengan uang haram yang ia dapatkan dari paman Waman. Dengan santai Simba menenangkan Muhil bahwa uang yang dia bayar itu bukanlah uang haram, melainkan gajinya sebagai polisi. Dan berhasil membujuk Muhil untuk minum bir. Scene beralih ke Simba yang sudah mabuk dan memperhentikan pengendara sepeda motor untuk mengantarnya pulang. हेलमेट किधर है तेरा? फाइन लगेगा, चल घर लेके जा, मेरे को पुलिस है, मैं चल। Di perjalanan ia juga berjumpa dengan guru jalanan. Dengan sedikit basa-basi dengan guru jalanan tersebut, akhirnya dia bergegas pulang. बाय बच्चा लोग, बाय आकृति। Tak lama kemudian datanglah murid yang bisu memberitahukan kepada guru jalanan tersebut bahwa teman bocah-bocah itu sedang melakukan transportasi narkoba. Guru tersebut bergegas menuju tempat klub malam tersebut. Sesampai di sana, dia berusaha menelepon Simba, namun apalah daya, Simba ketiduran akibat mabuk. Guru jalan tersebut berhasil merekam video transaksi narkoba tersebut dan juga bantuan muridnya yang bisu. Namun nasib yang malang malah melanda guru jalanan tersebut. Dia diperkosa bertubi-tubi oleh saudara kandung Nur Farandi. Si murid bisu yang berhasil kabur dari klub malam. Namun di tengah perjalanan, dia terjatuh dan membuat HP terinjak oleh mobil. Scene berpindah keesokan paginya, si murid bisu pun menuju ke rumah guru jalanan tersebut dan memberikan ponsel guru jalanan tersebut kepada teman akrabnya. Mereka pun bergegas menuju ke kantor polisi untuk meminta keadilan. Sementara anak buah Nur Farandi mengikuti di belakang. Dengan susah payah akhirnya mereka sampai juga di kantor polisi tersebut. सर कल रात से मेरी दोस्त आकृति मिसिंग है। हम उसी को ढूंढने बाहर निकले और अचानक आकृति Dia langsung melaporkan bahwa guru jalanan kawannya itu hilang tadi malam. Lalu dia pun menyerahkan HP yang rusak tersebut sebagai bukti rekaman video tersebut ada di dalamnya. Simba pun meminta si bisu membawa ke tempat kejadian tersebut. Sebelum menuju ke sana, Nur Farandi pun meneleponnya dan meminta Simba untuk menyerahkan ponsel tersebut kepadanya. Dengan tidak menjawab apa-apa, Simba bergegas menuju ke tempat TKP. Setelah sampai ke sana, semua tempat yang diyakini adanya narkoba dan guru jalanan disandar namun tidak ada apa-apa. हो ना हो, कुछ तो गड़बड़ है। आकृति और सदागिरी के बीच में कुछ तो धांधली हुआ है। Scene berpindah Simba menuju rumah Nur Farandi dan sedikit cekcok pun terjadi di sana. Simba bertanya di mana guru jalanan tersebut berada kepada Nur Farandi. Namun Nurfa membolak-balik jawabannya. Nurfa bahkan membujuk Simba untuk mengambil ponsel tadi malam untuk diserahkan kepadanya. Scene beralih ketika guru jalanan itu ditemukan dalam keadaan yang kritis dan akhirnya nyawanya pun melayang. Di sisi lain, ayah dari guru jalanan itu meminta Simba untuk menangkap pelaku pembunuhan anaknya tersebut. Scene berpindah ketika ponsel milik guru jalanan tersebut berhasil diperbaiki. Dengan anggota polisi lain pun Simba menonton video perilaku kekerasan dan juga transportasi narkoba yang dilakukan kepada para bocah-bocah murid dari guru jalanan tersebut.
Dan berkat video tersebut juga Simba sadar bahwa uang bukanlah segalanya, tapi hati nurani manusialah yang membuat hidup kita ini lebih berwarna. Beberapa saat kemudian anak buah Nur Farandi datang mengambil ponsel milik guru jalanan tersebut agar tidak ada bukti jika mereka diadukan ke pengadilan nantinya. Dengan sangat marah, Simba memukul mereka satu persatu hingga KO. Setelah itu, dia memakai pakaian polisinya yang tidak pernah dia pakai sama sekali sebelumnya. इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव का Scene kemudian menuju ke rumah Nur Farandi. Simba dan anggota polisi lainnya memeriksa semua ruangan rumah di mana saudara dari kedua adik kandung Nur Farandi. Setelah keduanya ketemu, dia juga mengasih info kepada ibu Nur Farandi bahwa anaknya telah melakukan kejahatan di mana dia telah memperkosa gadis berusia 19 tahun hingga tewas. Dia juga meminta izin membawa dua putranya ke pengadilan. Scene beralih ke kantor polisi di mana salah satu dari adik dari Nur Farandi ingin membela dirinya. Dia mengatakan bahwa itu salah faham. Hal itu pun membuat Simba marah dan menghajar mereka berdua dengan penuh emosi. Tak cukup di situ, Simba juga menyuruh polisi perempuan memberi pelajaran kepadanya. Scene beralih kepada Paman Waman. Di sini Simba ingin menebus kesalahannya. Dia berkata akan mengambil kembali tanah milik Paman Waman tersebut. Scene beralih ke pengadilan. Anehnya, pada saat sidang berlangsung, semua bukti kejadian dilenyapkan. Bocah bisu 11 tahun itu tiba-tiba hilang, entah kemana. Dan juga yang paling aneh, file berkas video bukti adanya narkoba dan pemerkosaan itu pun hilang begitu saja. मैडम इनके अंदर का इंसान कभी जागेगा ही नहीं ये लोग को डर नहीं है मैडम Dan cekcok pun terjadi. Pada akhirnya, berkat Simba, sidang akan dilanjut 2 hari lagi. Mahkamah Agung memberi waktu untuk Simba mencari bukti adanya kasus tersebut. Singkat cerita, Scene beralih ke pembalas dendam. Simba dengan kesal pada saat itu mempunyai ide yang sangat bagus. Dia ingin membunuh dua saudara Nur Farandi itu, tapi dengan ide yang sangat bagus, karena mereka tahu adanya CCTV. Rencana pun dijalankan. Mereka memanaskan suasana hingga dua pria dalam sel itu begitu marah. Setelah mereka marah, penjara pun dibuka oleh Mohil, dan kedua pria tersebut menghajar Mohil. Sedang polisi lain berpura-pura mengasih pistol yang pelurunya kosong. Dan rencana pun berhasil. Scene beralih ke Simba diculik dan akan dibunuh. Ternyata seorang pria asing datang menyelamatkannya. Scene beralih ke sidang di mana Mahkamah Agung melihat video pembunuhan tersebut, namun beliau tidak berkomentar apa-apa. Lanjut ke sidang, dengan cerdiknya Simba mengajak ibu Nur Farandi untuk berada di sidang. पास जो गलत है वो गलत है एक लड़की का रेप हुआ है दुर्वा मैडम भालेराव ने उनको मारा कि मारना पड़ा ये आप देख लो लेकिन Sidang pun selesai. Nur Farandi kini di penjara. Ada banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari video tersebut. Contoh yang bagi pejabat negara ini. Ya, kalian bisa menyimpulkan sendirilah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe video ini jika video ini bermanfaat.